Kita akan membahasnya bersama Muhammad Hasan Afandi, selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penyelenggara Haji, serta Abidin Fikri, selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya akan ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, kalau dilihat ini permintaan Pak Prabowo dibilang belum puas, ingin diturunkan lagi. Ada komponen apa saja yang sekiranya masih bisa ditekan nih untuk biaya haji? Terima kasih. Kalau tadi disampaikan seperti yang Pak Ketua Komisi 8 sampaikan, berarti kami akan tetap berupaya untuk kemudian menyisir komponen-komponen yang kemudian bisa diefisiensikan. Nah, namun tetap dalam satu prinsip, yaitu bahwa efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas layanan, dan ini sudah dipesankan bersama. Ada beberapa strategi yang kemudian bisa diambil, dan ini sudah beberapa kali dalam pembahasan kami dengan DPR. Di antaranya adalah memperpendek masa tinggal jemaah haji yang sekarang rata-rata 41 hari, barangkali bisa diturunkan menjadi 35 atau sampai 30 hari. Dan kemudian di antara yang lain adalah melakukan kontrak tahun jamak terhadap layanan-layanan yang kemudian menjadi layanan-layanan utama dalam penyelenggaraan haji. Itu kira-kira strateginya. Jadi sepertinya masih ada beberapa komponen yang masih bisa dikulik-kulik ya. Pak Abidin, kalau melihat dari permintaan Pak Prabowo, Komisi 8 melihatnya akan seperti apa? Responnya bagaimana ini? Saya kira kita harus sambut baik ya komitmen dari Presiden agar katakanlah biaya penyelenggaraan haji itu diturunkan kembali. Sebenarnya pada saat kami pimpinan komisi datang ke istana, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa agar segera mencoba merasionalisasi atau memverifikasi komponen-komponen biaya yang memungkinkan untuk bisa dikurangi. Tadi sudah dijelaskan soal masa waktu di Arab Saudi yang sekarang kan bisa dikurangi, dan itu juga akan mengurangi biaya penginapan dan biaya konsumsi. Dan selain itu juga komponen pesawat ya, tiket pesawat. Nah, ini kita hitung kalau dilihat dari keseluruhan bandara-bandara yang katakanlah ada di beberapa wilayah ya, memang jarak tempuhnya itu kan sangat berbeda-beda kan. Misalkan di Bandara Kolonia atau Kuala ya sekarang, kemudian itu kan lebih berbeda dengan di Sulawesi. Nah, itu kalau katakanlah dihitung dari tidak nilai rata-rata disesuaikan dengan lokasi dari penerbangan para jamaah ke Arab Saudi, itu bisa dihitung ini biayanya. Apalagi kemarin sudah kita coba exercise, kalau katakanlah aftur itu dihitung harga Cengkareng, harga Bandara Cengkareng, saya kira itu bisa turun sekitar 2-3 juta. Itu untuk penerbangannya ya? Untuk penerbangan saja. Nah, tapi kan yang punya otoritas untuk aftur itu kan di bandara kan harus mengirimkan dari kilang-kilang yang menyediakan aftur kan. Biaya transportasi juga. Nah, saya kira pemerintah dengan otoritas yang dipunya, saya kira bisa memikirkan ini bagaimana aftur itu di semua bandara itu harganya sama gitu kan. Bandara Cengkareng itu harga yang paling kompetitif lah untuk bisa menurunkan biaya penerbangan. Pak Hasan, kalau dari tadi yang Anda sebutkan ada beberapa komponen yang masih bisa ditekan, kira-kira akan berapa persen atau berapa jumlah biaya yang bisa diturunkan sekiranya untuk para jemaah haji ke depannya? Di antaranya contoh tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Abidin, kalau misalnya kita itu kemudian memperpendek masa tinggal, itu berarti kita mengurangi biaya konsumsi jemaah haji. Nah, di antaranya ya Pak, di antaranya. Nah, ketika turun konsumsi jemaah haji itu perharinya kalau hitungan anggaran di tahun 2025 itu sekitar 40 rial per jemaah per hari. Bayangkan pengalinya ada sebanyak 203.000 kalau untuk jemaah reguler ya, terus 3.320 jemaah.
ratusan ribu jemaah dikalikan dengan sekian real, dikalikan dengan kurs, ya maka kita bisa hitung seberapa besar kemudian penghematan yang bisa dilakukan ketika mengurangi hari masa tinggal dari sisi konsumsi, belum nanti dari sisi akomodasi, dari sisi transportasi dan seterusnya. Jadi satu kali strategi, satu kali kebijakan itu bisa berdampak banyak dan pengurangannya bisa berantai gitu ke seluruh layanan lainnya. Nah, itu barangkali di antara yang tadi disinggung oleh Pak Abidin tadi, Ya. Pak Abidin Fikri. Tapi gini Pak Hasan, kalau kita lihat kan dana yang dikeluarkan oleh jemaah haji itu ada beberapa aspek: penerbangan, akomodasi, konsumsi, ada juga layanan kesehatan, serta operasional. Dari beberapa aspek ini sekiranya mana yang paling besar bisa ditekan agar biaya haji ini bisa lebih rendah lagi seperti yang diharapkan Pak Presiden? Kalau dilihat dari komponen ke biaya haji itu ada dua terminologi ya. Pertama ada BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan total seluruh biaya haji, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan ini biaya yang dibayar oleh jemaah. Selisihnya ditutup dari nilai manfaat. Besaran berapa yang dibayar dan berapa kemudian nilai manfaat dan totalnya itu kemudian dibahas bersama dengan DPR, antara pemerintah dengan DPR. Nah, dari biaya yang dibayar oleh jemaah, biaya terbesarnya itu ada di komponen penerbangan. Oke. Makanya kemudian Pak Ketua tadi menyampaikan, andaikan kita bisa menekan, Pak Abidin tadi juga menyampaikan, andaikan kita bisa menekan komponen penerbangan dari sisi harga bahan bakar itu kalau nggak salah sampai sekitar 50-60% dari seluruh total biaya. Nah, kalau kita bisa menekan komponen atau subkomponen dari yang harusnya dibayar oleh jemaah, maka secara otomatis biaya yang dibayar oleh jemaah dan total biaya haji menjadi turun gitu. Nah, tetapi memang kita perlu juga untuk menelisik secara lebih detail komponen-komponen mana saja yang kemudian visible, memungkinkan untuk kita turunkan tanpa mengurangi kualitas layanan. Penting ya, yang penting itu di. Oke, Pak Abidin, ini kan juga banyak pihak yang menyebut bahwa ada soal negosiasi yang bisa diberdayakan. Seperti apa nanti sekiranya pola negosiasi ini, dan apa sih yang diharapkan ketika negosiasi ini bisa dilakukan ataupun berhasil? Saya kira untuk negosiasi yang berkaitan dengan pembiayaan di Arab Saudi ya, tadi sudah sampaikan oleh misalkan penginapan, itu bisa dilakukan dengan tahun jama, jadi nggak bisa kita setiap tahun melakukan kontrak. Misalkan kita bisa kontrak hotel itu bisa 5 tahun atau 10 tahun, itu biayanya kan lebih mengurangi, karena sekarang ini kan kita tidak bisa lagi tidak adaptif dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena bayangkan saja di tahun 2027 itu kita akan mengadakan haji itu di Januari dan Desember. Sementara siklus APBN kita kan di Januari dan Desember, dan penentuannya biasanya itu kan pada saat selesai laporan yang dilaksanakan, laporan penyelenggaraan haji secara keseluruhan kepada DPR. Nah, kalau katakanlah kita bisa melakukan terobosan inovasi terhadap kontrak-kontrak yang tahun jama, saya kira itu akan sangat mengurangi biaya. Banyak hal yang bisa kita kurangi, misalkan soal penginapan, soal transportasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira oleh karena itu sekarang di DPR sedang bahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Saya kira ini adalah upaya DPR itu bersama dengan pemerintah untuk bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan kepada stakeholder dari yang terlibat dalam urusan haji ini. Sekarang Kementerian Agama dan juga Badan Penyelenggara Haji dan BPKH. Dan ke depan saya kira kontrak untuk itu bisa bisnis to bisnis. Jadi kita leluasa untuk mengaturnya. Dan saya masih optimis ini ya akan bisa kurang, saya kira kalau katakanlah kita mengisi size bisa kurang 5 jutaan lah mungkin. Kemudian penerbangan saja bisa 3 juta itu. Pak Hasan, terakhir mungkin apa yang bisa dievaluasi dari pelayanan ataupun jemaah haji di tahun lalu ini Pak Hasan, yang mungkin bisa diperbaiki sekaligus bisa menekan biaya haji? Sebenarnya yang sudah dilakukan kemarin, yang ketika pembahasan
kami kebetulan juga ikut serta, BP Haji ikut serta dalam pembahasan bersama dengan Kementerian Agama dan DPR, Komisi 8, Panja DPR, itu yang kemudian diturunkan, ada beberapa, setidaknya ada 4 komponen yang diturunkan pada 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu adalah biaya penerbangan. Kemudian biaya penerbangan kemarin turun, Pak Abidin, lumayan besar gitu. Terus kemudian akomodasi Mekah kemudian bisa dinegokan, sepakati bersama bahwa ini bisa diturunkan. Kemudian paket layanan masyair dan konsumsi Mekah dan di Madinah. Menariknya yang konsumsi Mekah dan di Madinah itu walaupun turunnya sih 1,5, tapi pengalinya yang kemudian besar gitu, 1,5 rial per sekali makan, tapi pengalinya. Karena setiap jemaah kita itu mendapatkan makan selama di Saudi sekitar 127 kali makan untuk 203.000 jemaah haji. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Hasan Afandi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penyelenggara Haji, serta Pak Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.